Oke, baik. Semuanya selamat malam, Bapak Ibu. Senang sekali akhirnya jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Eh, Malam hari ini tema kita baru ya Bapak Ibu ya, judulnya baru yaitu manfaat dari cocoa flavanol untuk anemia. Nah, kira-kira apa sih apa kaitannya dengan anemia ya? Karena ada banyak sekali ternyata masalah kesehatan kalau misalnya kita sampai kekurangan darah atau anemia. Ya, untuk itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan kolom chat ini akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu untuk yang memiliki testimonial ataupun kesaksian mengenai konsumsi cocoa flavanol bisa tentang yang original, sweet, kemudian DTM ataupun ya. Untuk itu Bapak Ibu kita tes dulu ya, kita panggil dulu dokter kita ya. Halo dokter, dokter Winda. Halo, wow. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu nih dokter kita ya. Dokternya cantik, suaranya juga merdu sekali ya, Dok. Oke, Dok. Temanya malam hari ini masih sama seperti hari Selasa kemarin ya, Dok ya, yaitu tentang manfaat cocoa flavanol untuk anemia. Oke. Kalau begitu langsung saja ya, Dok ya. Sudah muncul di layar laptop ataupun handphone Bapak Ibu ya. Baik. Silakan Dokter Winda. Oke, thank you Di. Hai, selamat malam teman-teman FHID seluruh Indonesia Desa, Bang sampai Merauke, yang lagi di rumah, yang mungkin sambilan makan malam, atau yang masih di jalan ya. Terutama saya masih di jalan ya, supaya bisa segera sampai di rumah dan berkumpul lagi bersama keluarga. Nah, sambil menunggu nih, baik yang lagi makan ataupun lagi jalan, atau memang benar-benar bersantai-santai sambil bergabung dalam Zoom kita hari ini. Nah, kita sambil belajar ya. Topik kita hari ini yang mau saya bawakan adalah cocoa flavanol untuk anemia. Siapa aja yang udah tahu anemia itu apa? Kadang-kadang anemia ini, ya tahu dok, anemia kurang darah. Tapi sometimes beberapa orang masih menghubungkan antara anemia itu suka bias ya, suka salah tuh dengan hipotensi gitu ya. Karena memang gejalanya hampir-hampir mirip gitu. Nah, anemia itu apa? Kita bilang seseorang itu mengalami anemia kalau dia itu di dalam sel darah merahnya yang di dalam tubuhnya dia itu jumlahnya kurang dari normal. Ya, kurang dari normal, dan biasanya itu kalau kita mau lihat dari hasil lab cek darah, itu dia dari nilai Hb-nya, hemoglobin. Nah, hemoglobinnya itu di bawah normal. Itulah baru kita sebut anemia atau kurang darah. Ya, slide. Nah, biasanya kenapa kita sampai bisa di kondisi kurang darah atau anemia ini? Nah, ini bisa karena pertama, produksinya yang kurang, gitu ya. Produksinya di sumsum tulang belakang kita kurang, gitu ya. Di sumsum tulang kita kurang, akibatnya jumlahnya jadi kurang juga. Atau bisa juga jumlah produksinya sih cukup, tapi banyak yang hilang, loss, ya, hilang darahnya. Dan ini biasanya kehilangan darahnya ini secara berlebihan. Biasanya contohnya seperti kasus-kasus apa? Sedang ada perdarahan aktif. Yang dikatakan perdarahan aktif ini ibaratnya kita keluar darah, tapi jumlahnya bukan yang kecil gitu ya teman-teman ya. Bukan yang kayak kita jatuh, terus lututnya luka, itu perdarahan aktif. Bukan. Kalau itu mah perdarahnya masih kecil dan itu tidak akan menyebabkan anemia. Tapi ini contohnya nih, kehilangan darah yang secara berlebihan. Contohnya, teman-teman tuh kena tusuk, ya kan, kena tusuk jadi berdarah, atau kena tembak ya. Itu kalau yang kriminal-kriminalnya lah ya. Atau contoh kalau seandainya karena penyakit biasanya akibat dari penyakit-penyakit yang akibat perdarahan ya, seperti contohnya ambeien ya, ambeien itu kan bisa sampai berdarah, atau umpamanya pada wanita contohnya dia ada miom ya, miom juga perdarahan.
itu darahnya juga berlebihan ya. Nah, atau ada juga yang darahnya ini tidak keluar secara jelas gitu, dalam artian bukan seperti darah menetes begitu ya teman-teman. Jadi contohnya seperti pada kasus berak darah gitu. Jadi fesesnya itu warnanya kehitaman. Nah, itu juga sebenarnya salah satu tanda adanya perdarahan aktif. Cuman lokasinya itu biasanya di saluran pencernaan atas, makanya jadi warnanya hitam. Nah, ini nih yang kadang-kadang nih suka abai nih ya. Suka abai, kita kita ada perdarahan, nggak tahu ini sebenarnya kita sudah ada perdarahan aktif pada saluran pencernaan atas gitu ya. Tapi kan kita kan kadang-kadang suka nggak alert gitu ya, nggak awas, jadi kita nggak tahu kalau kita ternyata ada perdarahan dan kita sudah sampai jatuh di kondisi anemia. Atau ada juga, jadi jumlah produksinya cukup gitu ya, sel darah merahnya ada banyak yang dihasilkan, tapi nggak tahan lama, umurnya nggak panjang. Si selnya itu umurnya nggak panjang. Normalnya sel darah merah kita itu umurnya adalah 90 hari. Nah, tapi ini karena dia tidak sampai 90 hari, sehingga akibatnya jumlah sel darah kita tuh cepat turun. Naik, turun lagi, naik, turun, gitu ya. Sehingga kita juga jadi ada di kondisi anemia juga. Slide. Nah, seseorang dikatakan anemia itu ada beberapa kategori ya, tergantung jadinya. Jadi kalau anemia versi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Versi perempuan juga dibagi lagi. Perempuan yang hamil dengan tidak hamil, kondisi hamil dengan tidak hamil juga berbeda ya, kadar HB normalnya. Dan anak-anak juga beda lagi gitu ya. Jadi ini akan tergantung. Contohnya nih, untuk pria di atas usia 15 tahun normalnya HB-nya harusnya di atas 13. Kalau di bawah 13 ini dia sudah masuk kategori anemia. Nanti tinggal dilihat apakah anemia kategori ringan, sedang atau berat. Kalau sudah masuk kategori anemia berat itu biasanya harus ditransfusi darah ya. Atau contohnya lagi kalau pada perempuan ya, perempuan yang hamil. Kalau hamil itu dia kategori anemianya itu kalau di bawah 11. Sedangkan kalau pada wanita yang tidak hamil, sedang tidak hamil, itu kategori anemianya itu di bawah 12. Jadi akan berbeda-beda tergantung dari kategorinya ya. Slide. Nah, anemia ini juga dia ada beberapa jenis-jenisnya sebenarnya. Ada banyak. Jadi cuma sekedar anemia doang tok gitu enggak. Jadi ada banyak banget variasinya ya. Ada beberapa, ada yang namanya paling populer itu adalah anemia defisiensi zat besi. Nah, kalau anemia defisiensi zat besi ini yang biasanya paling umum ya ditemukan. Jadi dia memang karena kurangnya nutrisi. Biasanya ini yang suka malas makan nih kalau kayak gini ya. Suka malas makan karena diet ya mungkin ya, akibatnya jadi malah kekurangan zat besi sehingga bisa jatuh dalam kondisi anemia. Ada juga tadi yang anemia pada masa kehamilan, makanya memang pada dasarnya pada wanita hamil itu kalau secara normal saja, kategori yang normalnya dia sudah masuk dalam kategori anemia. Tapi karena dia kondisi hamil, standar anemianya diturunkan lagi. Tapi kalau itu pun masih di bawah 11, itu dia berarti sudah benar-benar anemia ya. Lalu ada juga anemia akibat perdarahan. Ini tadi yang saya katakan sebelumnya, karena memang ada perdarahan, mungkin lagi kecelakaan ya, tabrakan mungkin kan, terus berdarah-darah, atau bisa juga tadi ya karena ada penyakitnya ambeien gitu kan, sehingga ada perdarahan. Itu masuk dalam kategori anemia akibat perdarahan. Lalu ada juga anemia karena penyakit kronis. Ini contohnya adalah biasanya ini anemia yang diakibatkan karena komplikasi dari penyakit utamanya. Contohnya biasa paling sering tuh kalau gagal ginjal. Ya, kalau gagal ginjal itu dia biasanya disertai juga dengan anemia. Terus ada lagi anemia hemolitik. Ini tadi yang salah satunya dia anemianya itu dia produksinya sebenarnya cukup sel darah merahnya, cuma tadi yang gampang pecah ya, gampang rusak sel darah merah. Itu masuk dalam kategori anemia, tapi dia justru masuk dalam kategori kanker, yaitu namanya anemia aplastik. Anemia aplastik ini jadi berbeda dengan anemia yang lain, anemia sel sabit, jadi dia bentuk dari si sel darah merah itu dia kayak bulan sabit gitu ya.
Sama ada satu lagi adalah thalassemia. Kalau thalassemia ini lebih kepada penyakit bawaan, ya biasanya. Jadi nah, tanda-tanda dan gejalanya apa aja nih kalau kita anemia? Sebenarnya ini bisa bervariasi ya, nggak selalu kita menghadapi ini, mengalami ini pasti kita anemia. Tapi biasanya orang-orang yang mengalami ini memang ada tanda-tanda anemia, tapi bisa juga tanda-tandanya lain juga. Jadi memang nanti akan dilakukan follow up lebih lanjut. Tanda-tandanya apa aja? Kita jadi lebih gampang lemes, gampang capek, ya, gampang lelah. Terus juga kita tuh juga bisa sampai sakit kepala dan pusing juga karena memang hemoglobin itu atau si sel darah merah itu kan dia perannya meningkat oksigen sedikit. Akibatnya oksigen yang beredar di tubuh kita pun jadi lebih sedikit. Nah, kalau itu bisa kurang untuk kepala kita terutama, ya itu akan menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala, pusing, bahkan ngantuk. Nah, jadi nih buat teman-teman nih yang gampang ngantuk, apalagi kalau ngantuknya habis makan, hati-hati teman-teman, jangan-jangan sebenarnya anemia loh. Ya, terus juga selain itu juga kulitnya terlihat pucat atau kekuningan. Kadang-kadang kita mungkin nggak bisa ngebedain ya, ini antara saya emang kulitnya glowing ya, saking putihnya gitu kan, atau memang karena pucat atau kekuningan. Paling gampang teman-teman bisa lihat di bawah mata ya. Bawah mata ini ya, di bawah kelopak mata, itu kalau warnanya pucat berarti teman-teman anemia. Kalau seandainya di bagian bawah mata kita itu masih kemerahan, aman kok ya. Jadi memang kitanya aja yang putih ya kan. Nah, lalu bisa juga sampai mengakibatkan detak jantung yang nggak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dan juga bahkan dingin di tangan dan kaki. Slide. Sebenarnya anemia sendiri mungkin kesannya sepertinya cukup sederhana ya, cuman sekedar kurang darah gitu. Paling banyak makan zat besi, asam folat harusnya baik gitu kan. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu anemia juga bisa bikin komplikasi ya. Dan ini yang akibatnya nanti bisa jadi memberatkan kondisi anemia itu sendiri. Seperti biasanya nih yang paling sering karena kita lebih gampang capek, otomatis kita akan biasanya terganggu aktivitasnya. Jadi lebih apa ya? Kayak karena gampang capek ya, jadi kerjaan kita itu juga jadi nggak cepet beres atau jadi banyak kerjaan yang menumpuk akibat kita lebih mudah lelah. Terus juga bisa ada timbul masalah pada jantung. Seperti biasa yang sering itu adalah aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan kan bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Selain itu juga bisa juga ya ke tetangganya juga yaitu paru-paru ya seperti hipertensi pulmonal. Nah, kalau seandainya mengalami anemia ini adalah ibu hamil, itu juga lumayan juga jadi membahayakan sampai kepada janinnya ya, di mana itu bisa mengakibatkan si calon bayinya itu janinnya bisa lahir prematur atau dia lahir tapi dengan berat badan yang rendah, tidak normal, jadi kecil gitu ya. Dan nantinya juga bisa mengganggu juga pada tumbuh kembangnya karena kan memang tadi balik lagi ya, sel darah merah itu adalah yang mengangkut kan nih transportasinya gitu. Transportasinya adalah si sel darah merah. Kalau transportnya aja kurang, gimana nutrisi mau diedarkan ke seluruh tubuh dan metabolisme terjadi sehingga ini akan menghambat proses tumbuh kembang anak-anak atau bayi yang terkena anemia. Dan otomatis ya, karena hubungannya juga balik lagi kepada sirkulasi, lagi-lagi itu akan membuat kita jadi rentan terkena infeksi. Slide. Nah, gimana nih supaya kita jangan sampai kena anemia? Pertama, memang dari nutrisi terlebih dahulu ya, makanan kita yang kita jaga. Konsumsilah makanan yang tinggi akan zat besi dan juga asam folat. Boleh seperti makan daging, kacang-kacangan, sayuran yang berdaun hijau, terutama yang hijaunya gelap ya, semakin gelap itu semakin tinggi zat besi dan asam folatnya. Terus roti dan juga buah-buahan. Terus juga perbanyak juga makanan yang kaya akan vitamin B12, seperti susu dan juga turunannya ya. Terus yogurt, keju, bisa juga ya. Terus juga bisa juga dengan makanan yang berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan juga tahu. Terus banyakin juga makan buah ya, supaya banyak vitamin C-nya seperti jeruk, melon, tomat, stroberi, dan macam-macam yang lain-lain. Ya, slide.
Nah, ini beberapa sumber makanan yang tinggi akan zat besi. Nah, nanti kalau kita lihat nih teman-teman dari tabel ini, ternyata di antara pilihan-pilihan makanan ini, justru malah bubuk kakao itu memiliki kadar zat besi yang tertinggi, yaitu 40,56 mg per 100 gram bahan bubuk kakao. Nah, jadi memang tinggi banget. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang anemia, ya, teman-teman yang anemia, terus mungkin ya makan apa-apa tuh serba salah gitu kan. Tadi kalau makan daging, iya sih mau buat zat besinya, tapi malah jadi kolesterol. Atau makan kacang-kacangan, mau niat nih buat zat besi yang ada malah jadi asam urat, serba salah. Teman-teman bisa mencoba dengan mengkonsumsi kakao karena kandungan zat besinya yang paling tinggi dibandingkan segala bahan makanan yang lainnya. Slide. Nah, apa sih manfaat kakao untuk anemia? Ternyata teman-teman, menurut USDA, kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk kokoa yang kadar coklatnya, kadar kokoanya itu sebenarnya cuma minimal 60% deh ya, itu kita bisa mendapatkan setidaknya 3,6 miligram zat besi. Di mana kalau untuk pria itu sudah mengcover sekitar 45% dari kebutuhan zat besi harian, dan untuk wanita itu bisa mengcover 20% dari kebutuhan hariannya. Dan ini juga sudah ada penelitian ya, di mana ada tikus ya, ada pada tikus itu diinduksi dulu dengan NaNO2 sebanyak 25 mg per gram berat badannya selama 18 hari. Ini gunanya adalah untuk merusak kadar sel darah merahnya, eritrositnya ya, supaya HB-nya rendah. Jadi dikondisikan dia supaya jadi anemia. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan intervensi minum kokoa ya sebanyak 4,3 mili per hari selama 14 hari. Ternyata ini terjadi peningkatan dari jumlah eritrositnya dan juga kadar HB-nya jadi kembali naik kembali gitu ya. Jadi sangat bagus sekali buat kondisi-kondisi anemia. Nah, selain tinggi akan zat besi, ternyata kokoa juga memiliki kandungan yang sehat lainnya. Salah satunya adalah kandungan tinggi flavanol yang juga bagus untuk sirkulasi darah kita. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita ngomongin soal polyphenol. Karena flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polyphenol. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti teman-teman secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi nih ya, flavanol dalam jangka pendek dalam waktu beberapa jam, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita, sehingga itu akan membuka jalur aliran darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsi dalam jangka panjang, itu juga kita mendapatkan manfaatnya yang sebagai antioksidan, karena antioksidan itu sangat penting banget dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena dia adalah proteksi ya, yang berperan untuk memprotek dan juga menyeimbangkan di dalam tubuh kita. Protection and balancing. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat biar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita biasanya itu untuk bentuk protein, gitu ya. Untuk membentuk protein, nanti protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel. Nah, biasanya sama juga ya, arginine ini bisa kita dapatkan di daging, ya, daging-dagingan, daging merah, daging putih, ya, bisa. Atau juga dari produk olahan susu, dan juga kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah, arginine itu kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Nitric oxide itu sebenarnya lazimnya itu diproduksi oleh kita punya sel endotelium. Sel endotelium itu apa? Sel endotelium itu adalah sel yang ada di mukosa pembuluh darah kita, di dinding pembuluh darah kita. Gunanya adalah untuk menghasilkan nitric oxide supaya nanti nitric oxide akan membuat kita punya otot-otot pembuluh darah itu jadi relaksasi gitu ya, supaya dia jadi bisa dilatasi, melebar, sehingga aliran darah itu bisa lebih lancar. Cuman kalau kita punya sel endotelium rusak, dia tidak bisa memproduksi nitric oxide sehingga kita punya pembuluh darah itu jadi kaku.
Nah, di sini arginin bisa menggantikan protein tersebut dengan berubah menjadi nitric oxide supaya bisa membuat kita punya pembuluh darah terjaga tetap elastis. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol FHI, di mana di sini flavanol kita itu diambil dari preserved flavanol biji kakao yang bisa mempertahankan 80% kadar flavanol alamiah. Ada flavanol original, sweet, dan juga DTM with arginine. Nah, di sini apa yang membedakan coklat kita dengan coklat lainnya? Slide. Yaitu produksinya, ya. Karena ekstraksi flavanol pada produk kita ini sangat berbeda sekali dengan produk-produk coklat pada umumnya. Produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah memiliki paten produksi flavanol. Karena metode yang mereka gunakan dalam pemrosesan coklat itu berbeda dengan yang pada umumnya. Biasanya di proses yang umumnya, yang konvensional, itu dia bisa malah merusak kadar flavanol alami di dalam si kakao tersebut. Nah, ini dengan metode yang ditemukan oleh Barry Callebaut, mereka menggunakan metode yang totally berbeda sehingga mereka bisa terbukti mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, dan ini sudah dipatenkan sehingga di seluruh dunia kita ini hanya Barry Callebaut yang bisa menggunakan metode tersebut untuk menghasilkan flavanol yang tinggi. Dan tentunya sudah banyak sekali studi klinis ya yang dimiliki. Ada bahkan beberapa yang sudah dipatenkan bahkan untuk studi klinis ya. Salah satunya itu ada studi klinis terhadap fungsi dari si endotelium, hubungan antara fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga cocoa flavanol. Ternyata dari hasil studi klinis ini, kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu ternyata terjadi peningkatan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Nah, jadi ini sangat bagus banget ternyata buat teman-teman yang punya masalah pada vaskularnya, ya, di mana sel-sel endoteliumnya sudah mulai rusak dan nitric oxide jadi nggak cukup. Ternyata dengan teman-teman mengkonsumsi 4 minggu flavanol itu bisa memperbaiki fungsi endotelium supaya produksi nitric oxide-nya bisa lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah ada scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority karena tingginya kadar flavanol di dalam kakao kita, sehingga kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita itu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nanti akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah kita yang lebih normal. Slide. Nah, jadi nih secara keseluruhan, cocoa flavanol itu punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Antara lain, mulai dari membantu menurunkan tekanan darah baik sistolik dan diastolik, ya, jadi menstabilkan tekanan darah kita, dan juga membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin, jadi bagus untuk juga yang diabetes, dan juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bahkan antioksidannya itu sangat bagus sekali untuk membantu kita mengurangi resiko kanker. Dan untuk plusnya, itu juga baik ternyata untuk kesehatan kulit kita. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman pada dasarnya sih bisa mengkonsumsi dengan dosis yang standar ya. Sebenarnya cukup 3-5 gram aja untuk yang original dan sweet, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh teman-teman akan flavanol. Tapi mungkin ini akan disesuaikan nanti dengan masalah kesehatan tubuh teman-teman masing-masing ya. Jadi mungkin bisa jadi mengkonsumsi lebih dari ini. Tapi itu pun nggak masalah ya. Atau teman-teman bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with arginine. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu 1 saset per hari untuk maintenance. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Hidup sehat, hidup enak itu tanpa anemia tentunya ya, Dok ya. Baik, Dokter Winda, sebelum saya bacakan pertanyaan, di sini sudah banyak sekali pertanyaannya, Dok ya. Saya akan membacakan acara dan juga promo yang dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat.
Nah, oke baik Bapak Ibu. Nah, ini ada nomor FI Medical Consultant nih. Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung menghubungi FI Medical Consultant kami di nomor 0878 1706 6067 dan ini akan kami balas di hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Bisa langsung di screenshot ya Bapak Ibu ya untuk di save nomornya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti di YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegram FAI Official. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan memfollow atau mengikuti sosial media kami, tentunya Bapak Ibu tidak akan tertinggal informasi atau berita mengenai promo dan juga acara. Nah, seperti saat ini nih, siapa yang mau motor baru di akhir tahun ini? Nah, tentunya Bapak Ibu akan memenangkan ya, akan mendapatkan motor impian Bapak Ibu. Caranya mudah banget dengan mempertahankan bonus pairing dan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan motor impian Bapak Ibu. Periode ini dari Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ataupun ke nomor customer relation kami. Selanjutnya ada yang mau jalan-jalan ke Bali ya, 4 hari 3 malam dengan mengumpulkan 180 poin trip. Nah, ini periodenya dari tanggal 1 September sampai 30 November. Nah, ini seru banget Bapak Ibu ya. Kita akan dinner di kapal, kemudian kita ada rafting ya. Akan seru banget yang jelas untuk ke Bali nanti ya. Selanjutnya nanti kita juga ada acara Speak and Grow Rich ya. Pembicaranya ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Pembicara luar biasa ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Adam Yuswan Edwin, Bapak Ali Budiman, kemudian Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Lisa Anggraini. Dan kita juga menghadirkan MC yang luar biasa, MC yang selalu semangat ya. Ada Bu Sri Mulyawati dan juga Ibu Lina Kosasi. Nah, ini uh, only for Herald and above. Tiketnya berbayar Rp750.000, tapi Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan Cocoa Flavanol original ataupun sweet. Nah, ini acaranya 30 sampai 31 Oktober 2022 di Via Renata Hotel Puncak, Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita ada Grand Business Preview and Recognition of the Star. Dan juga di sini acara ini kita juga ada Grand Prize HP Samsung ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada lucky draw-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tiketnya berbayar 30.000. Kita juga menghadirkan pembicara yang begitu luar biasa. Ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan juga Ibu Sri Mulyawati dan juga kita juga menghadirkan MC kita yaitu Ibu Lisa Anggraini. Tempatnya nanti akan di Jakarta Design Center di Lotus Room hari Minggu tanggal 2 Oktober jam 2 siang. Segera beli tiketnya dan dapatkan kejutan menarik di acara tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di hari Sabtu, FI akan mengadakan business preview. Pembicaranya ada Bapak Haris Hendra Wardana, Ibu Teresia dan Bapak Maulana Mahlikal Mulki dan juga MC-nya Ibu Ida Faridah di hari Sabtu 24 September jam 2 siang di kantor pusat FAI di lantai 3 ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa juga untuk membeli nanti kokoadringnya ya. Jadi kita bisa menyaksikan presentasi sekaligus kita bisa menikmati coklat yang enak. Nah, kemudian besok malam kita ada FIT, yaitu Forever Income Training. Judulnya Do and Done yang akan dibawakan oleh Ibu Dea Kasih. Ini untuk bagi yang sudah bergabung menjadi member saja ya Bapak Ibu ya. Hari Jumat tanggal 23 September jam 8 malam. Linknya masih sama seperti Bapak Ibu, seperti link yang malam hari ini Bapak Ibu klik.
Baik, itu dia adalah promo dan juga acara yang FI jalankan. Tentunya luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, promonya menarik sekali ya. Dan juga acara-acaranya juga luar biasa sekali. Baik, Dokter Wina kita langsung ke chat saja ya. Sudah banyak sekali nih chatnya. Sepertinya sudah pada nggak sabar untuk dijawab langsung ya. Ada Bu Enda. Semangat pagi, pecinta Flavanol. Pekanbaru, you're the best. Halo Bu Enda. Oke, ada Bu Nina. Selamat malam. Kemudian Bu Yance bertanya, selamat malam dok, untuk pertumbuhan rambut minum flavanol yang mana? Apakah perlu dioles ke kulit, kepala, dan berapa lama ada reaksinya? Nah, satu lagi nih dok ya, kalau untuk radang tenggorokan, apa boleh dioles? Dioles flavanol yang original. Mungkin maksudnya diminum kali ya dok ya? Radang, kan nggak mungkin ya gitu ya. Mungkin maksudnya gitu ya dok ya. Baik, silakan ibu. Silakan Iya, dokter. iya. Jadi gini ya, kalau untuk pertumbuhan rambut, pada dasarnya minum flavanol yang mana aja sama aja kok ya. Jadi boleh yang mana aja, cocoknya di tubuh ibu yang mana. Nah, ini boleh juga kombinasikan juga untuk yang dioles ke kulit kepala ya. Bisa dijadiin seperti krimbat masker gitu kan. Ya, nanti itu bisa Ibu lakukan seminggu sekali. Ini pun bisa yang mana aja, tapi biasanya kalau yang seperti untuk yang pemakaian luar seperti ini sih saya paling rekomen yang original. Ya, paling rekomen yang original sih kalau untuk pemakaian luar. Jadi dia biar benar-benar pure gitu kan. Nah, nanti berapa lama didiemin gitu kan dijadiin masker, biasa ya sama juga seperti kita pada wajah juga ya kurang lebih sekitar 20 menit habis itu bisa dibilas ya, dikeramas lagi. Nah, untuk hasilnya nanti akan tergantung ya tergantung kemana gitu kan. Dia akan nanti begitu masuk ke dalam tubuh kita ya untuk alokasinya. Nah, kalau kebetulan nih ibu tidak ada banyak masalah ya yang butuh alokasi flavanol juga ya sehingga bisa difokuskan ke rambut. Tapi kalau ternyata konsumsinya ke yang lain-lain juga banyak ya berarti ibu harus menambah dosis konsumsinya supaya untuk yang ke rambutnya juga masih ada cukup banyak yang dialokasikan gitu ya. Nah, kalau untuk radang tenggorokan mungkin dioles saya juga tadi sempat baca sebentar itu minum kali ya, minum. Kalau saya biasanya kalau umpamanya kebetulan saya lagi ada radang tenggorokan atau sedang ada gusi bengkak ya, gusi bengkak pokoknya masalah dan tenggorokan, itu saya gunakan kumur-kumur dulu. Jadi saya kumur-kumur dulu baru telan. Nah, itu seperti mengkompres gitu ya. Seperti mengkompres area-area yang meradang dikompres dulu. Nah, itu biasanya sih saya lakukan begitu dan itu jadi cepet banget redanya. Jadi boleh ya. Biasanya sih saya juga sama konsumsi yang original. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya kita ke Bu Eni ya. Selamat malam, Dokter Winda. Mau nanya tapi di luar tema nih, Dok. Kalau varises yang udah lama bisa nggak diatasi dengan Cocoa Flavanol? Dan sebaiknya konsumsi yang mana? Ini gimana cara konsumsinya, Dok? Terima kasih. Oke, kalau varisesnya sudah lama, biasanya ini memang jadi lebih berat. Ya, sudah lebih berat, sudah lebih, apalagi kalau seandainya varises lama dan nggak diapa-apain. Kalau varisesnya sudah lama tapi di treatment, ini biasanya sih kondisi varisesnya nggak gitu berat ya. Nah, tapi kalau kondisinya varisesnya udah lama, nggak di treatment lagi ya, ini otomatis ya yang kita kerjakan juga pasti nggak mudah. Untuk konsumsinya yang mana aja boleh ya. Mau yang DTM boleh, tapi saya lebih rekomen kalau kondisi seperti ini DTM. Ya, lebih rekomen DTM untuk kondisi varises seperti ini. Boleh konsumsi yang DTM, nanti minumnya setidaknya kalau bisa sih 3 saset per hari. Tapi nanti boleh bertahap dulu dari 2 saset dulu. Udah enak badannya menerima flavanolnya baru nanti ditingkatkan saset ya. Di area varisesnya tuh pakai ini ya, pakai stockingnya ya, tetap ya.
gitu, supaya dibantu juga dari luar karena kondisinya kan kalau udah lama kan pasti lebih berat ya gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Eni ya untuk kasus varises. Baik, selanjutnya dari Bu Muna Atsmara. Selamat malam dok. Jika punya penyakit leukemia dan kanker payudara bagaimana? Ini sama ya, jadi yang akan bekerja itu nanti adalah antioksidannya gitu. Yang akan bekerja adalah antioksidan, di mana antioksidan pada flavanol itu dia berperannya adalah tadi yang sempat saya katakan juga di awal, itu adalah untuk protecting and balancing. Jadi di sini akan bekerja itu terutama di balancingnya ya, balancing, jadi dia akan menyeimbangkan yang kurang ditingkatkan, yang lebih ditekan. Pada kondisi kanker dan juga leukemia ini terjadi produksi yang berlebihan ya. Kalau kondisi pada leukemia itu adalah produksi yang berlebihan ada sel darah putih. Nah, kalau pada kasus kanker payudara itu yang berlebih adalah si sel kankernya. Itu sel kankernya itu tubuhnya berlebih. Nah, ini keduanya bisa dibantu ditekan dengan kokoaflavanol. Tapi kembali lagi ya, kalau hanya kokoaflavanol saja nggak akan cukup karena ini lawannya kuat ya, sel kankernya itu, sel kanker itu sel yang kuat, kuat banget bahkan. Makanya bisa ngelawan cuman kemoterapi, ya kan? Kalau kita hanya mengandalkan kokoaflavanol saja nggak cukup, jadi perlu kombinasi. Karena kalau seandainya pun kita hanya dengan kemoterapi saja, kita sama-sama tahu ya, kemoterapi itu tidak hanya menyerang si sel kanker aja, tapi termasuk juga sel-sel tubuh kita yang sehat. Dan ini akibatnya akan damage-nya itu jadi lebih luas. Gitu ya, sehingga akan timbul gejala-gejala yang biasanya nggak enak. Ini yang biasanya dihadapin orang yang kemoterapi. Dan akibatnya juga, akibat dari efek-efek samping yang nggak enak ini, itu akan membuat malah stresnya makin tinggi ya, sehingga produksi hormon kortisol pun jadi meningkat, dan hormon kortisol yang malah jadi makanan dari si sel kankernya itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Makanya kenapa orang banyak yang nggak mau di kemoterapi. Nah, justru itu di sini peran flavanol gitu. Flavanol berperan, pertama antioksidannya juga berperan di sini karena sebagai protecting, supaya pada saat di kemoterapi si flavanol akan melindungi sel-sel tubuh kita yang sehat supaya damage-nya, kerusakan yang dialami jadi lebih minimal gitu. Nah, ini akan membuat gejala teman-teman itu lebih ringan ya, gejala reaksi efek kemoterapinya itu jadi lebih ringan, efek sampingnya gitu ya. Dengan efek sampingnya lebih ringan, teman-teman akan menjalani kemoterapi itu juga jadi lebih apa bilangnya ya, lebih kalem gitu, lebih tenang, lebih tidak menderita, sehingga nggak stres. Dengan kurang stres ya, jadi lebih happy, bisa lebih happy juga, itu akan mengurangi makanan untuk si sel kankernya, sehingga si sel kankernya pun jadi lebih mudah untuk ditekan perkembangannya dan juga bisa lebih mudah juga untuk dimatikan. Nah, kalau biasanya kalau kondisi seperti ini memang dosisnya dianjurkan tinggi. Minimal kalau yang original itu 15 gram, kalau yang DTM itu 3 saset, kalau bisa lebih karena memang lawannya kuat. Tapi tetap sebaiknya dikombinasi dengan kemoterapi ataupun operasi ya, supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oke, semoga cukup jelas Bu Muna ya. Selanjutnya dari Bu Eli. Nah, ini bertanya dok, malam dok, apakah anemia ini sama dengan vertigo? Dan apakah vertigo juga bisa minum flavanol? Dan dosisnya berapa nih dok dalam satu hari? Oke, anemia sama vertigo beda dong. Anemia itu kan karena tadi ya kurang darah, kurangnya sel darah merah di dalam tubuh kita. Tapi kalau vertigo lain lagi. Vertigo itu salah satu jenis sakit kepala ya. Lebih tepatnya sebenarnya adanya gangguan pada rumah siput di dalam kepala kita gitu, sehingga terjadi vertigo. Nah, ini jadi totally berbeda banget sebenarnya antara anemia dengan vertigo. Tapi dua-duanya sama-sama bisa kita
bantu dengan flavanol juga. Termasuk vertigo juga bisa. Ini juga pernah juga di beberapa topik yang dulu-dulu ya pernah saya bahas juga. Itu bisa untuk mengkonsumsi flavanol juga. Karena ada beberapa vertigo yang disebabkan akibat dari sirkulasi darah yang kurang lancar juga. Jadi sangat boleh untuk mengkonsumsi flavanol. Untuk dosisnya sebenarnya sih dosis maintenance aja cukup ya. 5 gram sebenarnya cukup. Jadi lebih kepada maintenance. Nah, tapi nanti kalau kebetulan terjadi serangan vertigonya, bisa ekstra kan konsumsi flavanolnya ditambahin lagi jadi 10 gram atau jadi 15 gram. Ya? Siap, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Reni. Ya, Reni, beliau bertanya, selamat malam, dok. Saya ada minum. Kemarin disarankan minum yang flavanol, yang original, sama yang DTM. Nah, sesudah minum di hari ketiga, badan saya pegel-pegel dan perut saya sakit seperti lagi mens. Apakah sebaiknya saya lanjut minum atau gimana, dok, baiknya? Oh, nggak apa-apa. Ya justru malah nggak apa-apa, lanjut aja minumnya. Malah di sini akan membantu untuk mengontrol hormon ibu supaya miomnya itu bisa lebih mengecil. Karena kan miom itu juga kan sebenarnya diakibatkan dari ketidakseimbangan hormonal. Gitu, tidak keseimbangan hormonal yang akibatnya jadi malah memicu miomnya. Nah, justru dengan ibu mengkonsumsi flavanol malah bagus ya, supaya untuk apa namanya membantu untuk menyeimbangkan hormonnya. Dan di sini wajar banget sih sebenarnya ibu kan baru di hari ketiga itu sudah mulai ada reaksinya. Nah, ya, sakitnya pegel-pegel, perutnya sakit, seperti lagi mens. Ini memang adalah reaksi-reaksi di mana tandanya flavanolnya sedang bekerja. Dan dosis yang ibu konsumsi berarti sudah tepat. Gitu, sudah tepat dosisnya karena sudah mulai memberikan reaksi. Ini nggak apa-apa, ibu terusin aja minumnya, nggak usah takut ya. Kalau umpamanya memang terlalu sakit, mungkin aduh sakit banget nggak tahan gitu ya. Nggak apa-apa kalau ibu mengkombinasi dengan obat anti nyeri, nggak ada masalah kok. Jadi kok kangen di obat kimia nggak jadi pantangan gitu baik. Jadi nggak ada masalah, ibu teruskan saja, banyakin minum air putih. Kalau saat selalu sakit, nggak kuat sama sakitnya, boleh dikombinasi dengan obat anti nyeri supaya lebih ringan. Itu tidak akan mengurangi efektivitas dari flavanolnya, jadi nggak usah khawatir. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi boleh ya, dok ya, diimbangkan dengan seperti obat-obatan tertentu ya, dok ya, tidak masalah. Baik, selanjutnya dari Ibu Meliana Rahayu, dok, apa sih hubungannya anemia sama gula rendah? Terus apakah detox bisa terjadi setelah sebulan konsumsi flavanol? oke, kalau hubungan anemia sama gula rendah sebenarnya sih nggak terlalu berhubungan banget, tapi memang ada kemungkinan. Jadi ibaratnya sama-sama ada bersumber dari penyebab yang sama bisa. Biasanya kita kalau gula darah kita rendah itu kan karena kita memang kurang makan, kita nutrisi kita nggak baik. Nah, akibatnya jadi gula darah kita rendah. Dan ini biasanya bisa juga, namanya juga sudah nutrisinya yang masuk kurang, otomatis juga termasuk tadi ya, nutrisinya jadi kurang sehingga produksi sel darah merahnya pun jadi kurang, sehingga akibatnya bisa menyebabkan anemia. Jadi bisa sama-sama gitu ya, bisa aja berkorelasi antara anemia dengan gula darah rendah, tapi tidak selalu. Jadi bukan karena gula darah rendah jadi anemia, bukan. Tapi karena biasanya, jadi karena kondisi yang sama, dua-duanya bisa didapatkan. Jadi karena tadi mungkin kurang makan, atau makan yang nggak benar, atau nutrisinya nggak dijaga, jadi bisa dapat gula darah rendah sekaligus anemia juga gitu ya. Lalu apakah detox bisa terjadi setelah sebulan minum flavanol? Tentu dong. Ya, detox itu memang selalu terjadi sebenarnya. Sesungguhnya detox itu terjadi setiap hari. Setiap hari di tubuh kita sebenarnya. Cuman ada saatnya kita itu detoxnya itu kencang, ada saatnya enggak gitu ya. Itu akan tergantung berapa
detox kita itu jadi kegagalan atau enggak, atau adanya apa namanya ya, pengeluaran yang cukup banyak toksinnya gitu, sehingga reaksinya agak lumayan lebih berat dibandingkan biasanya gitu, karena bebannya lebih banyak. Itu bisa. Mungkin nih Ibu setelah konsumsi flavanol sebulan, itu baru muncul proses detoksifikasi yang ekstrim. Tapi bukan karena apa, bukan gara-gara ini ya, bukan karena ada yang aneh-aneh. Mungkin kebetulan nih Ibu habis makan mungkin makan yang terlalu enak, ya kan? Atau mungkin Ibu ada terpapar dengan mungkin kimiawi atau yang lain-lain, sehingga ada banyak toksin yang perlu dikeluarkan oleh tubuh beberapa saat itu, sehingga reaksi detoksnya bisa jadi lebih terasa gitu ya. Jadi ibaratnya walaupun itu sudah terjadi sebulan setelah minum flavanol. Jadi itu nggak ada masalah kok. Memang pada dasarnya detoksifikasi itu terjadi setiap hari gitu ya. Jadi memang maklum-maklum aja kalau nanti mungkin kita nih sebulan sekali terjadi reaksi detoksifikasinya, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, justru malah bagus. Itu namanya dikeluarin. Yang akan menjadi masalah adalah kalau kita punya toksin tapi nggak dikeluarin, ya. Itu baru ya nanti akan masalah dan bisa malah merusak organ-organ tubuh kita. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, jadi detox setiap hari ya, Dok ya. Termasuk kita buang air besar itu juga termasuk detox, betul, Dok? Yes, betul sekali. Buang air besar, buang air kecil, berkeringat, itu termasuk adalah salah satu jalur-jalur detoksifikasi. Oke, baik. Jadi buat Bapak Ibu tentunya yang ada kurang lancar nih BAB-nya itu bisa juga dibantu loh Bapak Ibu dengan konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Baik, selanjutnya dari Bu Anita Sumaryani. Selamat malam, Dok. Apakah Cocoa Flavanol bisa untuk penyakit sinus? Nah, gimana konsumsinya? Boleh, karena kan sebenarnya sinusitis itu kan termasuk dalam kategori hipersensitivitas ya, atau misalnya kita mau bilangnya alergi gitu kan. Jadi karena terlalu sensitif sehingga terlalu sensitif akan suatu zat sehingga mengakibatkan sinusnya itu mengalami peradangan gitu. Nah, di sini nanti yang akan bekerja adalah fungsi flavanol sebagai antiinflamasi, ya anti peradangannya. Nah, itu boleh. Sebaiknya sih sebenarnya kalau mengkonsumsi ini terutama sih sebagai maintenance ya. Maintenance sih pada dasarnya bisa dikonsumsinya 5 gram cukup sebenarnya, 5 gram cukup. Cuman kalau nanti kebetulan sinusitisnya lagi kumat, lagi radang, nanti tinggal ditambahin aja dosisnya. Ya jadi 10 atau 15 gram. Nanti kalau lagi tenang, bisa di maintenance lagi di 5 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya dari mungkin kalau nama username di Zoom ini adalah britanasional.id ya, Dok ya. Kalau punya penyakit lambung, konsumsi coklat apa bisa? Nah, biasanya kalau punya penyakit lambung kan nggak boleh minum coklat. sebenarnya sih begini, bukan nggak bisa minum coklat. Bisa-bisa aja kok sebenarnya. Tapi akan tergantung seberapa sensitif. Memang pada beberapa orang yang punya MAH, itu kalau konsumsi coklat itu malah akan malah bisa memicu asam lambungnya. Karena memang coklat sendiri itu dia itu asam ya gitu. Jadi memang bisa men-trigger. Makanya biasanya kalau untuk kondisi seperti ini kita lebih mengarahkan itu untuk mengkonsumsi yang DTM. Why? Karena DTM itu kan kita minumnya cuma di umut ya, dan itu di bedah gitu. Teman-teman punya penyakit lambung karena karena kebetulan saya sendiri juga ada MAH juga, jadi memang saya lebih suka itu mengkonsumsi yang DTM gitu. Jadi lebih aman buat lambung karena nggak lewat saluran pencernaan. Kalaupun mau minum yang diseduh, itu sebaiknya mengkonsumsinya setelah makan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter.
Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. FI juga sudah memikirkan untuk yang memiliki masalah pada lambung ataupun masalah pada ginjal tuh solusinya bisa dengan DTM ya. Selanjutnya ada dari Bu Hesti. Selamat malam Dokter Winda. Dari pemaparan tadi ada statement dengan konsumsi bubuk kokoa sebanyak 100 gram akan memenuhi sekitar 45% kebutuhan tubuh pria akan zat besi. Nah, 100 gram itu banyak sekali, Dok. Ya, satu pouch berarti ya, Dok ya. Nah, kalau untuk Ya. produk flavanol, berapa kandungan zat besinya? Dan berapa banyak konsumsi flavanol untuk memenuhi kebutuhan zat besi untuk orang dewasa? Oke, nah sebenarnya begini. eh Kalau pertama sebenarnya gini ya. Kita harus tahu dulu pertama kebutuhan akan zat besi kita itu berapa sih? Gitu. Normalnya memang sebenarnya kita rata-rata itu membutuhkan zat besi itu setidaknya sekitar 18 miligram. Itu kebutuhan zat besi pada orang dewasa. Nah, di sini tadi kan sudah dikatakan kalau tadi ada yang saya kasih tabelnya, segitulah kandungan zat besi pada flavanol, yaitu 40,56 gram per 100 gramnya. Jadi memang cukup tinggi. Dan kita pikir kan nggak mengkonsumsi langsung 100 gram kan. Kita tidak mengkonsumsi 100 gram. Seperti tadi yang saya katakan, kita mengkonsumsi itu sekitar sebenarnya antara 5 atau 10 atau 15 gram. Berarti sebenarnya tuh sekitar berapa tuh? Sekitar 2 miligraman ya per 5 gram. Kurang lebih sekitar 2 miligraman ya, kurang lebih 2 miligram per 5 gram cocoa flavanol. Nah, jadi sebenarnya itu cukup tinggi ya teman-teman konsumsi dan itu bisa mengcover, makanya kita kan kebutuhan kita kan 45%. Tentunya tidak seluruh 40 tidak 100% itu kita konsumsi hanya dari flavanol saja ya. Kan pasti kan ada yang dari makanan kita sehari-hari. Cuman kadang-kadang memang nih buat yang pilih-pilih makanan terutama itu susah untuk mencapai 18 miligram zat besi. Nah, itu bisa kita bantu melengkapinya dengan suplai dari flavanolnya gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mengkonsumsi 10 gram flavanol, kita minum 10 gram flavanol, itu kita sudah memberikan sekitar 4 miligram zat besi dalam kebutuhan tubuh kita gitu. Jadi 4 per 18 gram. Itu kira-kira berapa persen tuh? Kurang lebih sekitar 25%. Ya, sekitar 25% gitu. Itu kalau seandainya kita mengkonsumsinya dari flavanol kita, di mana flavanol kita itu kan dia bahkan sudah 100% ya, gitu. Jadi memang cukup tinggi dan bisa membantu teman-teman untuk seenggaknya 25% itu sudah pasti tercover dari flavanol, tinggal menambahkan sisanya itu dari makanan teman-teman sehari-hari untuk melengkapi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Berarti kalau saya minum 15 gram, ya kan? Berarti itu sudah mencukupi sekitar 6 miligram ya, Dok ya? 6 miligram Yes. 6 miligram flavanol. Nanti bisa dibantu dari sumber-sumber hewani lainnya ya, Dok ya, dan juga sayuran-sayuran hijau. Iya. Nah, ini kan tadi itu kan yang dia kalkulasi 100 gram itu dia kan memenuhi 45% karena memang kenapa sampai 100 gram? Karena masalahnya bubuk kokoanya nggak pure, nggak 100%. Jadi memang harus mengkonsumsi lebih banyak untuk mendapatkan kadar yang lebih tinggi. Tapi karena pada cocoa flavanol kita itu dia sudah pure, ya kokoanya pure, nah sehingga untuk mencapai jumlah flavanol, jumlah zat besi yang tinggi kita nggak perlu konsumsi sampai 100 gram banget, gitu, ya. Terima kasih dong. Oke, baik. Terima Sama-sama kasih, Bu Esti. Bu Hesti. Selanjutnya dari Pak Ferry ya. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah untuk demam berdarah juga bisa diatasi dengan minum flavanol?
Kalau pada kasus demam berdarah itu kita kerja flavanol lebih kepada antiinflamasinya ya, pada antiinflamasinya supaya recovery-nya bisa lebih cepat. Tapi tetap harus dikombinasi dengan obat-obatan karena demam berdarah itu kan infeksi ya. Jadi memang tetap harus dikombinasi juga dengan obat-obatan. Nanti dibantu dengan flavanol supaya recovery-nya bisa lebih cepat dan juga gejalanya bisa lebih ringan. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya ya, Dok, pertanyaan dari Ibu Agustina. Selamat malam, Dok. Apakah orang tua minum flavanol yang original itu membantu nggak ya untuk kakinya yang udah nggak kuat? Wah, alias udah osteoporosis nih, Dok. Umurnya 89 tahun sekarang. Terima kasih, Dokter Cantik. Nah, justru bagus banget malah ya buat orang tua sangat bagus sekali. Ya, karena ini juga ada ya kita materinya tentang osteoporosis juga. Mungkin Bu Agustina juga boleh juga nanti lihat di YouTube kita, yaitu udah ada rekamannya itu yang topiknya tentang osteoporosis. Nah, itu justru malah bagus banget buat orang tua karena memang pada orang tua itu eh apa ya bilangnya ya, mungkin sudah konsumsi kalsium, ya kan? Sudah mengkonsumsi kalsium untuk tulangnya, tapi efeknya itu tidak maksimal. Kenapa? Memang karena penyerapannya juga sudah kurang. Yang dibutuhkan itu nggak semata-mata hanya kalsium semata aja, tapi juga butuh vitamin D. Dan vitamin D itu bisa didapatkan juga dari cocoa flavanol dan itu cukup tinggi di cocoa flavanol. Sehingga sangat membantu sekali untuk penyerapan kalsium yang lebih baik. Jadi sangat bagus untuk osteoporosis. Selain itu juga, seiring kita bertambah usia ya, karena kita sudah mulai mengalami osteoporosis dan juga biasanya kita sudah punya masalah dengan kolesterol. Nah, ini justru malah bagus karena kalsium itu kalau kita konsumsi kalsium ya, kalsium itu sifatnya itu justru malah adalah larut lemak, nempel sama lemak gitu, nempel sama lemak. Sedangkan kalau kita punya pembuluh darah, itu justru banyak lemaknya, banyak kolesterolnya, itu justru malah cenderung mengikat si kalsium. Lalu nanti si lemaknya nempel di dinding pembuluh darah, itu juga kalsium jadi ikutan nempel di sana. Akibatnya itu akan semakin mempertebal plak yang ada di pembuluh darah dan akhirnya yang keras jadinya bukan tulangnya malah pembuluh darahnya. Ya, akibatnya. Nah, ini makanya kenapa kita butuh vitamin D untuk mengikat supaya kita punya kalsium itu justru nggak nempel sama lemak yang ada di dinding pembuluh darah, tapi bisa terserap di tulangnya. Jadi memang dia sekaligus malah mengatasi ya, selain pertama mengikat kolesterol gitu ya, mengikat kolesterol supaya nggak nempel di dinding pembuluh darah, supaya kalsiumnya nggak nempel di sana, tapi sekaligus juga memprovide kita punya vitamin D supaya vitamin D-nya itu bisa membawa kalsiumnya itu masuk ke tulangnya sehingga bisa menambah kepadatan tulang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, nanti Bu Agustina mungkin bisa cek YouTube kami ya, Bu, ya, yang tadi saya sudah share, Forever Healthy Indonesia Official. Di situ ada Zoom seminar kesehatan Dokter Winda mengenai osteoporosis. Baik, selanjutnya dari Pak Agus. Ayah saya gulanya kemarin sampai 400 lebih nih, Dok. Mohon solusinya. Kalau seperti ini saya rekomen banget yang ori ya. Minum yang ori, jadi supaya untuk membantu juga mengefektifkan lagi obat-obat gulanya gitu supaya lebih bagus dan lebih efektif dalam menurunkan kadar gulanya. Tapi tetap makan ya. Jangan karena mungkin ini kadang-kadang tuh kalau pasien diabetes tuh suka begini. Karena saking takutnya, karena kemarin itu gulanya naik banget sampai tinggi banget, akhirnya mereka nggak makan, tapi minum obat gula. Yang ada malah jadi ngedrop kadar gulanya. Dan ini kondisinya justru malah lebih gawat dibandingkan kadar gula darah yang tinggi. Jadi justru hati-hati. Jadi tetap
makan seperti biasa, hanya dibatasi aja kadar gulanya, konsumsi karbohidratnya, terus tetap minum obat gulanya dikombinasi dengan kokoaflavanol supaya semakin mengefektifkan dia punya obat-obat gulanya itu bekerjanya lebih efektif dan juga bisa menjaga supaya aliran darahnya bisa tetap lancar. Jadi untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut, ya. Baik, terima kasih Oh ya, dokter. tambahan nih, sorry. Tambahannya minumnya dosisnya 15 gram yang original, ya. Oke, baik 15 gram ya dok ya untuk penderita diabetes ya. Oke, selanjutnya dari Berita Nasional Indonesia juga mau tanya kalau untuk konsumsi yang men mungkin ya, stamina untuk pria tahannya berapa lama? Mungkin ini lebih ke flavanol men betul ya dok ya? Iya, betul. Nah, kalau ini sih kalau untuk ketahanannya memang akan bervariasi masing-masing orang. Ya, akan berbeda-beda tergantung kita konsumsinya seperti apa dan juga akan tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Nah, jadi bisa berbeda-beda. Ada yang beberapa ada yang bilang sampai tahannya beberapa hari, ada yang tahannya 1 hari, ada yang 2 hari, dan 3 hari gitu ya, bisa berbeda-beda. Nah, nanti memang jadi harus dicoba sendiri ya, ketahanannya untuk tubuh Bapak berapa lama. Nah, ini akan lebih bagus lagi. Jadi gini ya, untuk mengkonsumsi men itu bukan untuk dikonsumsi sendiri saja ya. Maksudnya hanya konsumsi mennya doang, tapi harus dikonsumsi kombinasi baik dengan original, sweet maupun DTM. Ya, jadi untuk yang original, sweet dan DTM-nya itu dikonsumsinya setiap hari. Untuk yang flavanol men-nya dikonsumsinya 2 hari sekali. Jadi selang-seling gitu ya. Minum, besoknya enggak, besoknya minum, besoknya lagi enggak. Begitu selang-seling ya. Supaya itu jadi dia lebih efektif. Jadi tidak hanya sekedar meningkatkan stamina juga aja, tapi juga memperbaiki gitu ya, meremajakan fungsi-fungsi organ seksualnya gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, selanjutnya dari Pak Ibu Sudarsi di Gorontalo ya. Halo, Bu Sudarsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat malam, Bu Dokter. Mohon maaf baru gabung. Mohon petunjuk nih, Dok. Om saya keluhannya sakit-sakit ngilu di paha dan lutut serta punggung. Setelah minum 2 saset yang DTM, sakitnya lebih parah. Itu gimana, Dok? Saya juga khawatir apa yang harus saya lakukan. Iya, itu memang karena sudah ada masalah terlebih dahulu ya, berarti ya. Jadi memang sudah punya masalah di area-area tersebut sehingga pada saat mengkonsumsi DTM itu seperti ada alarm gitu ya. Alarm alarm di apa sih bilangnya ya? Didetoksifikasi gitu ya, didetoksifikasi untuk area-area yang memang punya masalah. Nah, kalau seperti ini sebenarnya nggak ada masalah sih, tetap aja dilanjutkan aja minum DTM-nya. Kalau sakitnya sampai mengganggu banget, kombinasikan dengan obat anti nyeri ya. Jadi nggak apa-apa tuh konsumsi aja paracetamol yang paling ringan. Ya, mulai dari yang paling ringan, paracetamol terlebih dahulu. Nanti kalau nggak cukup dengan paracetamol, baru boleh ditingkatkan dengan piroxicam. Ya, tapi ibaratnya nggak ada masalah untuk mengkombinasi DTM dengan obat anti nyeri. Supaya apa? Jadi supaya manfaat dari flavanol bisa tetap didapatkan gitu kan. Karena kan mau sampai kapan penyakit itu dipelihara? Pasti pengen diperbaiki dong, pengen lebih baik kan. Dan memang mungkin untuk menjadi lebih baik itu butuh proses. Kadang-kadang memang jadi sakit rasanya. Nah, kalau seperti ini jangan jadi menyerah hanya karena sakitnya. Tapi atasi sakitnya supaya kita bisa maju terus dalam proses recovery ini gitu. Nah, itu jadi nggak ada masalah untuk dikombinasi dengan obat anti nyeri ya. Yang penting masalah-masalah tulang-tulangnya itu bisa segera membaik gitu, bisa segera diproses untuk regenerasinya ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bu Dwi. Selamat malam, dokter Winda. Kalau untuk penyakit ambeien yang udah parah, tapi dia nggak mau dioperasi, dok, itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Oke, nah kalau ini memang kalau sudah ambeiennya parah tapi nggak mau dioperasi, ini kalau seandainya kumat itu resikonya memang bisa jadi sampai anemia.
gitu ya. Jadi memang kalau memang nggak mau operasi harus bisa menjaga ya, harus bisa menjaga dong kalau gitu. Cara menjaganya gimana? Jaga jangan sampai kumat. Caranya gimana? Perbaiki makannya ya, banyakin konsumsi serat. Ya, banyakin konsumsi serat, banyakin minum air putihnya, olahraga, ya jangan males, ya kan? Apalagi kan nggak mau operasi. Kalau nggak mau operasi ya olahraga dong, makan yang berserat dong, ya. Banyakin minum air putih supaya jangan kumat kalau kayak gitu, ya. Nanti dibantu dengan kokolflofanol karena memang kebetulan kokolflofanol juga tinggi akan serat, jadi bagus ya untuk pencernaan dan juga bisa membantu juga untuk melancarkan gitu ya, melancarkan buang air besarnya supaya bisa jangan sampai kumat lagi ambeien-nya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Lili. Ini jawabannya sama mungkin ya, Dok ya. Apakah boleh untuk usia 75 tahun yang kondisinya diabetes? Ya boleh banget tentu ya. Nanti seperti tadi yang di atas juga sudah saya jawab. Jadi minumnya itu 15 gram kalau yang original ya supaya lebih efektif. Oke? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan, oh sudah habis dok. Dari Bu Reni, oke baik, saya lanjut minum. Dok, terima kasih atas penjelasannya. Semoga minum saya bisa mengecil. Baik ya, amin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu kita sudah di ujung acara, sudah jam 9:06 ya. Kalau begitu saya akhiri ya dok ya untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di acara seminar kesehatan Dr. Winda di minggu depan di hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa untuk selalu konsumsi koko flavanol di saat musim hujan seperti ini supaya Bapak Ibu nggak gampang sakit. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Terima kasih Dr. Winda. Thank you. Dadah. Sama. Thank you, Dok. Ketemu Terima lagi kasih, nanti Diana. di hari Selasa ya. Terima kasih Pak Hendra, hati-hati di Terima jalan. kasih. Thank you, dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Enda.